Ada kemungkinan besar lo pasti pernah ngerasa kayak, perasaan gue ini orangnya pintar deh, tapi kok gue sering kesepian ya? Atau mungkin lo pernah lihat temen lo sendiri yang nilainya selalu bagus, sukses di sekolah atau kuliah, tapi di kehidupan sosialnya benar-benar sepi banget. Jarang punya temen deket, susah nyambung sama orang lain. Atau bahkan temen lo itu lebih suka sendiri daripada hangout rame-rame. Ini bukan cuma perasaan lo doang. Ini adalah fenomena yang tergolong cukup umum terjadi di kalangan orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Hari ini kita akan bahas secara jujur, kenapa orang pintar itu sering kesepian. Perlu diingat, di sini gua bahas soal orang pintar yang sering kesepian, bukan introvert. Karena introvert dan extrovert itu konteksnya sifat, sedangkan orang pintar itu karena otaknya pintar. Mengenai si orang pintar yang kita bahas ini introvert atau extrovertnya kita nggak tahu. Gue mulai dari yang paling nyata dulu. Otak orang pintar itu biasanya berbeda kerjanya dari rata-rata orang. Mereka lebih suka mikir dalam-dalam, suka cari makna yang lebih dalam dari segala hal yang dikira orang normal tuh sebenarnya biasa aja. Sementara kebanyakan orang di sekitar mereka lebih nyaman sama obrolan ringan kayak gosip, komedi, atau topik sehari-hari yang santai. Perbedaan ini lama-lama bikin jarak. Lo merasa jadi susah nyambung, obrolan terasa dangkal, dan pada akhirnya, lo lebih memilih diam atau sendiri daripada memaksakan tertawa sama hal yang lo anggap nggak lucu. Studi dari University of London tahun 2023 menemukan bahwa orang dengan IQ di atas 130 cenderung punya jumlah teman dekat yang lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya. Bukan karena mereka sombong atau angkuh, tapi karena mereka butuh suatu kedalaman, entah itu pemikirannya, orangnya sefrekuensi apa enggak, dan faktor-faktor lainnya dalam menemukan sebuah pertemanannya, versi mereka yang sulit ditemukan. Ada beberapa alasan lain yang sering terjadi. Pertama, standar mereka terlalu tinggi. Mereka gampang bosan sama obrolan yang cuma basa-basi aja. Mereka pengen bahas soal mimpi, masa depan, filsafat, atau hal-hal lainnya yang lebih bermakna. Kalau obrolannya nggak sampai ke situ, hanya sebatas obrolan keseharian biasa atau bahkan gosip, mereka langsung merasa, wah, ini nggak asik. Kedua, overthinking. Otak mereka jarang istirahat. Mereka selalu menganalisis situasi, kata-kata orang, atau bahkan ekspresi wajah orang lain. Akibatnya, setelah lama mengobrol, mereka cepat capek dan lebih suka menyendiri untuk meriset otak mereka. Ketiga, rasa nggak nyambung. Mereka seringkali merasa berbeda sama orang-orang seumurannya. Topik yang mereka sukai ternyata jarang diminati sama orang lain. Akhirnya mereka merasa sendirian di tengah keramaian. Tapi ada kabar baiknya. Kesepian yang dirasakan orang pintar bukan berarti mereka nggak bisa punya teman. Mereka cuma butuh tipe pertemanan yang berbeda. Lebih tepatnya mereka itu butuh pertemanan yang levelnya lebih tinggi, alias high level of friendship, tapi dengan persyaratan yang cukup ribet. Mereka butuh orang-orang yang juga suka mikir dalam-dalam, suka diskusi panjang, dan nggak takut bahas hal-hal yang berat. Jadi solusinya bukan dengan memaksakan diri untuk menjadi lebih sosial seperti kebanyakan orang, tapi mencari komunitas atau teman yang frekuensinya sama dengan lo sendiri. Cara praktisnya, yang pertama, gabung komunitas yang sesuai dengan minat lo. Bisa komunitas online maupun offline. Kedua, cari teman yang juga suka diskusi mendalam kayak diri lo sendiri. Ketiga, lo harus terima kenyataan bahwa nggak semua orang itu harus jadi teman dekat. Keempat, tetap jaga keseimbangan. Coba lo sesekali keluar dari zona nyaman lo buat latihan bersosialisasi sama orang lain. Jadi gini, sebenarnya agar lu bisa menemukan teman, lu coba turunin standar lu yang terlalu tinggi itu. Gimana cara tahu standar lu tinggi? Coba lu ngaca dan lihat diri lu sendiri di cermin. Sebutin semua yang lu suka itu, misal kayak lu suka pemikiran yang dalam. Suka menganalisis sesuatu atau suka berita yang cukup berat, kayak berita finansial. Intinya, lu sebutin apa yang lu suka, dan lu favoritkan dalam hidup lu sendiri. Setelah lu sebutkan itu semua, sekarang coba anggap diri lo gak suka hal-hal yang tadi lo ucapkan semua itu. Lu bayangin, gimana kalau orang-orang itu sebenarnya gak suka sama pembahasan yang berat, gak suka pemikiran-pemikiran yang dalam, atau bahkan menganalisis sesuatu. Nah, saat lu dipaksa untuk sadar bahwa tidak semua orang suka dengan hal-hal seperti itu, lu coba deketin orang-orang dengan pembahasan atau obrolan yang formal. Gak harus yang mereka suka dan gak harus yang lu suka juga. Tapi formal oke. Nanti beberapa bulan ke depannya, di saat lu merasa pertemanan itu udah cukup dekat, dalam jangka waktu sekitar lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan, misalnya kayak lo sering berdua kalau mau kemana-mana.
Lu coba masukin sedikit demi sedikit, cukup satu aja dulu hal yang lu suka ke dia. Kayak soal pemikiran dalam. Atau lu bahas soal berita finansial. Lu lihat dia itu terima atau enggak soal topik-topik berat, kayak gitu. Kalau dia nggak terima atau dia bingung jawabnya kayak gimana, berarti fix dia itu orang yang levelnya nggak setara sama lo. Tapi jangan pernah lu putusin tali pertemanannya. Karena setidaknya, lu udah tahu jokes dia itu levelnya sampai mana. Dan lu udah tahu pembahasan yang dia suka itu seperti apa. Karena di sini gua memberikan tutorial ini ke lo, untuk lo yang pinter ini bisa mendapatkan teman. Bukan malah mengikuti standar lo yang terlalu tinggi, sehingga lo makin gak punya temen, kalau lo makin egois. Intinya, kalau lo merasa kesepian, meskipun lo itu pintar, itu bukan karena ada yang salah dengan diri lo. Itu hanya karena otak lo bekerja dengan cara yang berbeda. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru salah satu ciri kecerdasan yang lebih tinggi. Kalau video ini relate sama kalian, like dan subscribe ya. Oh ya, Partikel Ilmu sekarang udah ada Instagramnya loh. Yuk di-follow. Di setiap konten Instagram kita, kamu bisa request pembahasan. Yang like komentarnya paling banyak bakalan dibuatin nanti ya.